أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 1. Menurut ulama ahli balaghah, khairul mawahibil aqlu wa syarrul mawahibil jahlu. Sebaik-baik karunia adalah akal, seburuk-buruk musibah adalah bodoh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila akal kita ini akal yang waras, akal yang sehat. Dengan akal yang sehat itu maka hati kita sehat, fisik kita sehat, nafsu kita sehat, sehingga kita bisa mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Dan seburuk-buruk musibah adalah menjadi orang yang bodoh. Dengan kebodohan itu maka akalnya akan terganggu, sehingga apabila akalnya terganggu, biasanya manusia itu nafsunya tidak terkendali, amarahnya susah terkendali, sehingga hatinya menjadi mati dan hatinya menjadi sakit. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin, sehingga Allah akan menghilangkan segala kebodohan kita. Qala ba'dul udaba'i sadiqu kulli imri'in aqluhu wa aduwuhu jahluhu wa qad ja'alallahu al-aqlu aslan lid-dini wa imadan lahu. Sebagian ulama ahli sastra, beliau mengatakan bahwa sahabat setiap orang adalah akalnya, adapun musuhnya adalah kebodohannya. Sungguh Allah telah menjadikan akal sebagai salah satu sumber hukum agama dan menjadi
tiang agama. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga diri kita dari segala perbuatan yang fujur, perbuatan yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, fujur, fusuk, jidal. Kesemuanya itu akan menyebabkan rusaknya akal kita. Apabila akal kita sudah rusak, maka kita menjadi orang yang bodoh. Dan pada saat kita menjadi orang yang bodoh, maka setanlah menjadi teman kita. Lihat di surat Az-Zuhruf ayat 36 sampai ayat 37. Dan hati-hati bahwa kebodohan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa banyak-banyak belajar kepada orang-orang yang alim. Marilah kita menjadi siswa, siswi, santriwan, santriwati, dan marilah kita menjadi pendengar setia, dan juga marilah kita menjadi pecinta ilmu. Dengan demikian fa insyaallah Allah akan menambahkan ilmu pada diri kita, dan mudah-mudahan Allah menambahkan pengertian kepada kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa berbuat baik. Ini semua adalah karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, perlu kita syukuri dengan kita beristiqomah di dalam al-birri wat taqwa. Dan marilah kita bersama-sama senantiasa menghindarkan al-ism, yaitu dosa dan permusuhan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk beristighfar dan bertaubat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Siapa yang kesalahannya itu menulis buku-buku menyesatkan yang mengajak kepada kemungkaran dalam ucapan dan perbuatan, mengembuskan keraguan dalam pemikiran, dan meniupkan syahwat dalam perilaku, maka perbuatan baik yang bisa dilakukannya adalah menulis buku-buku yang memiliki pandangan berbeda, yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Siapa yang kesalahannya itu mendolimi orang-orang, menindas kaum yang lemah, merampas kehormatan dan hak yang mereka miliki, baik materi maupun moral, maka perbuatan baik yang bisa dilakukannya adalah dengan menegakkan keadilan, membantu orang-orang yang terdolimi, menolong kaum yang lemah,
membela mereka, dan mengembalikan segala hak yang terampas dari diri mereka. Marilah kita senantiasa belajar sejarah kehidupan bangsa ini, bagaimana susahnya kita sebelum kemerdekaan. Kita dijajah oleh para penjajah yang tidak punya peri kemanusiaan, sehingga sekarang kita ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur dengan cara menjadi warga bumi yang baik, senantiasa membangun, memperbaiki keadaan dirinya, keluarga besarnya, dan umat semuanya. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, bukan malah menjadi hamba yang kufur. Lihat nanti di surat 17 ayatnya, ayat yang ke-8. Siapa yang kesalahannya itu, saya ulang, siapa yang kesalahannya itu membantu para pemimpin yang sombong dan selalu berdusta, membela kebohongan yang mereka lakukan, dan mendukung tindakan dolim yang mereka berikan kepada rakyat, maka perbuatan baik yang bisa dilakukannya adalah dengan melawan kedoliman itu sebisa mungkin, mengungkapkan kejelekan yang mereka miliki di hadapan seluruh rakyat, dan mencela segala keburukan dan pencurian yang telah mereka lakukan, sehingga orang-orang akan lari dari mereka. Marilah kita pergunakan tangan-tangan kita pergunakan mulut-mulut kita pergunakan hati kita untuk senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Marilah kita mengajak untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, tentunya dengan cara yang hikmah, dengan pelajaran yang bijaksana. Lihat di surat 16 ayat 125 sampai 128. Begitulah perbuatan baik itu harus dilakukan orang-orang yang bertaubat sebisa mungkin, agar dapat menghapus dosa dari perbuatan yang jelek. Perbuatan yang baik haruslah sesuai dengan jenis perbuatan buruk, menghilangkan pengaruhnya dan mensucikan jiwa dari segala kotorannya. Hal itu dilakukan dengan cara menempuh jalan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya penyakit itu dapat teratasi dengan melakukan langkah yang sebaliknya, karena setiap kegelapan itu akan memenuhi isi hati akibat perbuatan maksiat. Ia tidak dapat diakhiri kecuali dengan memberikan cahaya yang akan mengangkat kebaikan pada hatinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Demikian pula seseorang harus menghapus setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik dari jenisnya sendiri.
keterurutan dan kesabaran dalam melakukan perbuatan baik merupakan langkah penting yang akan menghapus dosa dari perbuatan buruk. Berharap padanya merupakan hal yang paling benar, akan tetapi melakukan segala jenis ibadah lebih baik daripada menekuni satu ibadah, sekalipun hal itu juga dapat memberikan pengaruh dalam menghapus dosa dari perbuatan buruk. Menempuh jalan yang berbeda dengan jalan sebelumnya dalam menghilangkan dan menghapus dosa dari perbuatan buruk merupakan langkah yang direkomendasikan, oleh syariat agama. Al-Quran telah mewajibkan untuk membebaskan hamba sahaya dalam kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Hal itu karena perbudakan merupakan jenis kematian moral dengan hilangnya kebebasan. Karenanya membebaskan hamba sahaya dan memerdekakan perbudakannya merupakan proses menghidupkan maknawi kepada dirinya. Tidak mungkin manusia dapat menghidupkan jiwa seseorang secara nyata. Jadi makna menghidupkan itu adalah maknawi, yaitu dengan membebaskan perbudakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita untuk selalu dekat dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita mudah-mudahan dijauhkan dari segala perbuatan yang buruk. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, selamat dunia akhirat, kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, sahabat-sahabat guru semuanya, wabil khusus di BCA Islamic Center Surabaya, dan juga seluruh santriwan-santriwati yang sudah wafat, sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, para ustadz-ustadzahnya, para bapak ibu wali muridnya, para siswa-siswinya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat di Masjid Al-Falah Surabaya beserta para pecinta jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Demikian pula presiden kami, para menteri-menteri kami, dan juga seluruh para pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.